Adik-adik boleh duduk kembali. Ya, diambil Alkitabnya, dibuka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul Perjanjian Lama apa baru? Perjanjian baru. Ayo buka kitab yang keempat. Udah. Coba lihat pasal 2. Pasal 2. Rasul 2. Pasal 2 yang angka 2 yang gede. Angka 2 yang gede. Udah. Angka besarnya 2. Ayatnya ayat 1 sampai 11. Udah ketemu? Sudah, kalau sudah ketemu kasih tandanya yuk. Kasih tandanya. Itu kan ada pitanya di Alkitab ya. Kasih tandanya biar nanti cepat dibuka. Kisah Para Rasul. Perjanjian baru. Udah. Kalau sudah, Alkitabnya ditutup lagi, terus persiapkan persembahannya. Persembahannya hari ini 3 ya. 3 kantong. Udah. Kalau semuanya sudah siap, Alkitabnya sudah siap, persembahannya sudah siap, kita mau nyanyi lagi sekali lagi lagu yang tadi ya. Udah disiapin Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Ayo dikasih tanda dulu ya. Nah, kalau sudah persiapkan persembahannya. Ayo diminta dulu dari mamanya kalau belum. Biar nanti enggak ini. Udah? Oke, siap. Udah, kalau sudah siap, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita tidak ada lagi boleh yang ribut ya. Kita bernyanyi dulu satu lagu ya. Yang tadi ya. Ya udah, karena sudah kita mau mulai kebaktian kita siapkan hati dan pikiran kita duduk yang tenang. Kakak-kakak sekolah minggu, abang-abang, ayo kita berdoa dulu.
Ya, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita ambil sikap saat teduh dulu yuk. Saat teduh selesai. Shalom adik-adik semuanya. Kurang semangat. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Shalom adik-adik yang berada di rumah. Selamat hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita. Mari satukan hati, siapkan pikirannya. Kita mau puji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 13 dan ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkan, ikuti Inang. Tunjukkanlah cara yang benar. Tunjukkanlah cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Duduk kembali. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan dari Kidung Ceria 231 ayat 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus. Mengucapkan doa pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk kembali. Adik-adik semuanya, epistel pada minggu hari ini dan ayat bulanan tertulis dari Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Inang akan baca, semuanya mengikuti. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 112 ayat 1 dan 2 di hari Pentakosta. Kita boleh bangkit berdiri yuk. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik duduk kembali. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Salam adik-adik. Warta sekolah minggu, Minggu tanggal 5 Juni 2022. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta, yang artinya turunnya Roh Kudus. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dimulai jam 8 sampai jam 9. Secara tatap muka untuk kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah divaksin 2 kali. Dan live streaming untuk TK sekolah minggu dimohon untuk beribadah di rumah masing-masing, dan anak sekolah minggu membawa Alkitab setiap beribadah. Ayat khotbah minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Yang ketiga, kepedulian anak sekolah minggu pada pelayanan sending di Pulau Rupat dilaksanakan melalui pengumpulan persembahan yang ketiga setiap minggunya dan ditandai dengan kantong persembahan yang berwarna pita ungu. Yang keempat, hari Minggu 5 Juni 2022 adalah giliran anak kelas 1 untuk membawa donasi bunga dalam pot untuk memperindah pekarangan gereja kita. Bunga diterima di pintu kedatangan. Yang kelima, berita duka cita. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, orang tua dari kakak guru sekolah minggu kita, Kak Aspita Sidahuruk, telah berpulang ke pangkuan Bapa yang di surga. Mari kita doakan agar Kak Aspita dan keluarga diberikan kekuatan, kesabaran, serta penghiburan yang sempurna dari Tuhan. Yang keenam, sehubungan dengan ujian kenaikan kelas yang sedang berjalan bagi anak sekolah minggu yang tidak memiliki guru agama Kristen di sekolah dan membutuhkan nilai agama, melalui pengumuman ini diberitahukan kepada anak sekolah minggu untuk mengikuti ujian pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 setelah ibadah. Untuk kisi-kisi soal akan dibagikan di WA grup kelas masing-masing. Jika ada pertanyaan seputar ujian tersebut, segera hubungi Kakak Nina Julkarnain dengan nomor HP 0815 8645 2124. Yang ketujuh, gereja sudah menyetujui dilaksanakannya retreat untuk kelas 5 dan 6 pada hari Sabtu, Minggu, tanggal 25-26 Juni di Villa Bukit Pinus, Bogor. Pendaftaran di WA grup kelas ditutup pada tanggal 18 Mei 2022, namun bagi kelas 6 yang belum mengisi Google Form dan ingin mendaftar untuk ikut retreat dapat hubungi Kak Aspita Sidahuruk dengan nomor HP 0857 781 0824. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semuanya, untuk menyambut firman Tuhan, persiapkan Alkitabmu. Kita bernyanyi dari buku ND 719, UBG Suara O Yesus.
Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Pada hari Minggu yang berbahagia ini kita merayakan hari Pentakosta, yaitu hari datangnya Roh Kudus di tengah-tengah umat manusia di dunia dan secara khusus di kehidupan 11 rasul, yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita. Siapa yang bawa Alkitabnya? Buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai pasalnya yang ke-11. Inang mau ajak kita semua membaca Alkitab secara responsoria, karena Inang sangat senang sekali banyak anak-anak kami sekolah minggu yang bawa Alkitab. Kita baca ya, dari mulai ayat 1 sampai 11. Nanti di ayat 11 kita sama-sama membaca. Kita responsoria ya, berganti-gantian. Ayo, sudah dapat semuanya? Udah. Anak kelas 2 sudah dapat? Kelas 1? Inang yakin dan percaya anak-anak kami semua sudah pintar membaca dan membuka Alkitabnya. Oke? Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 3 yang baca. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Mari kita sama-sama di ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih buat anak-anak sekolah minggu. Inang dengar kalian membaca firman Tuhan. Dan Inang lihat kalian serius sekali. Ya. Terima kasih buat anak-anak kami semuanya. Nah, demikianlah kalau kita beribadah di gereja, jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Iya.
Jangan lupa bawa Alkitab supaya kita membaca Alkitab dan kita paham apa yang dituliskan firman Tuhan kepada kita. Nah, pada hari yang berbahagia ini, pada hari Minggu, Tuhan mengizinkan kita untuk belajar tentang apa itu Pentakosta, yaitu hari turunnya atau datangnya Roh Kudus, ya, melingkupi dunia ini, ya, memberkati dunia ini. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Dia sudah mengatakan, ada pesannya kepada murid-muridnya, bahwa ketika aku sudah naik ke sorga dan sampai ke rumah Bapa di sorga, tapi engkau jangan bersedih dan jangan khawatir apalagi takut, karena aku akan memberikan kepadamu Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kepadamu kekuatan. Diingat ya, nanti yang tanya, Roh Kudus itu akan memberikan kepada semua umat manusia dan terlebih murid-murid Tuhan Yesus diberikan roh kekuatan. 1, 2, yaitu roh penghiburan. Mengapa diberikan roh kekuatan? Supaya murid-murid Tuhan bisa berani, kuat, tidak ada rasa takut untuk memberitakan Injil Tuhan ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka nanti. Diberikan roh kekuatan, ya, keberanian, ya, menghadapi apapun itu. Dan kedua, diberikan roh penghiburan. Untuk apa? Karena Tuhan Yesus tahu Roh Kudus akan memberikan penghiburan bagi murid-muridnya dan semua manusia, supaya tidak sedih, ya, supaya tetap bersuka cita. Makanya ketika kita bersuka cita, Roh Tuhan ada bagi kita, ya. Tidak kita malas-malas, tidak kita bersedih hati. Ada misalnya masalah kita, tidak langsung kita nangis, tetapi kita yakin dan percaya Roh Tuhan ada bagi kita. Nah, itu yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat itu. Yang ketiga adalah diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu roh pengetahuan. Apa itu? Roh hikmat pengetahuan itu supaya mereka mampu untuk melakukan yang baik dan melawan segala yang jahat. Nah, ya, diingat tadi ya, 1 roh kekuatan, roh penghiburan, dan roh pengetahuan, supaya mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang harus mereka lawan, yaitu kejahatan. Nah, itu yang diberikan Tuhan Yesus. Nah, setelah mereka menerima Roh Kudus itu, barulah Tuhan katakan, setelah engkau menerima Roh Kudus, baru pergilah untuk menginjili, memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang mereka tunggu. Nah, pada saat setelah 50 hari Yesus naik ke sorga, dan itu benar-benar terjadi anak-anak kami. Setelah Yesus naik ke sorga, setelah 50 hari, roh itu datang. Bagaimana caranya datang? Apa yang terjadi? Apa yang dirasakan murid-murid Tuhan? Lalu bagaimana yang disaksikan orang-orang banyak? Inang mau ajak kita untuk menonton video singkat bagaimana roh Tuhan datang melingkupi murid-muridnya. Dan begitu semua orang akan heran, takjub, ya, dan menganggap bahwa ada apa yang terjadi di kota Yerusalem ini semuanya, ya. Dan apa yang dirasakan murid-murid Yesus, nanti kita lihat bahasa apa, berapa bahasa yang sudah mereka kuasai nanti ketika Roh Tuhan ada bagi mereka. Kita saksikan videonya. Kita akan dibantu tim IT kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Nah, bagaimana? Senang menontonnya? Senang ya? Wah, apa yang terjadi ketika Roh Tuhan datang? Bagaimana semua orang yang tinggal di Yerusalem itu? Mereka terkejut. Mereka lihat, ya, apa? Angin bertiup, ya, lalu kencang. Lalu mereka lihat angin itu seperti lidah api. Ya, mereka bergegas dan melihat kemana tujuan itu, arah angin itu. Ya, lalu mereka perhatikan, mereka lihat ada suatu tempat berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka menyaksikan bahwa ada yang terjadi yang luar biasa di tempat itu. Murid-murid Yesus dipenuhi dengan lidah-lidah api, tapi tidak membakar mereka. Murid-murid Yesus tidak terbakar.
Dan lidah-lidah api itu berada di atas kepala mereka. Dan itulah simbol dari Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus itu memampukan mereka, anak-anak kami sekolah minggu, untuk mereka menerima dan mereka mampu berbahasa glosolalia. Apa itu glosolalia? Yaitu bahasa roh. Jadi bahasa roh itu bukan bahasa yang aneh-aneh, ya. Menurut orang banyak mereka dikatakan mereka mabuk anggur katanya. Bahasanya kok macam-macam. Bukan bahasa macam-macam. Bukan, murid Yesus bukan mabuk anggur. Tetapi mereka memiliki bahasa yang belum pernah mereka dengar. Ada 7 bahasa yang mereka kuasai. 17 bahasa. 17 bahasa ini itulah nanti mereka pakai untuk memberitakan Injil. Nah sekarang Inang mau lihat, tadi kita sudah baca Alkitab kita. Ada 17 bahasa yang dikuasai, yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus tadi. Jadi bukan bahasa atau bukan, atau mereka seperti orang mabuk, tidak. Tetapi bahasa yang mereka katakan adalah bahasa-bahasa suku, bahasa-bahasa daerah, bahasa dari segala bangsa pada saat itu. Apa? Coba kita lihat ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Siapa yang bisa langsung suaranya gede buat ya? Pertama, bahasa apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus? 1, Partia, bagus. Bahasa orang Partia, ya. Lalu kedua bahasa apa? Media, mantap. Media, bagus. Nah, anak-anak kami kelas 1, kelas 2 jangan kalah ya. Ayo, bahasa yang ketiga. Mantap, bahasa Elam. Lanjut, bahasa Mesopotamia. Iya, mereka bisa berbahasa Mesopotamia. Lalu iya, bagus sekali. Anak kelas 2 luar biasa. Yudea. Lanjut, bahasa Kapadokia. Iya, lanjut Pontus, luar biasa. Pontus ya, ada bahasa Pontus ya. Baru bahasa Asia. Kita orang Asia bukan? Nah, pada saat Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus juga berbahasa Asia. Berapa bahasa Asia yang ada di Asia? Ya, mereka sebut itu dan mampu mereka berbahasa. Lalu bahasa Frigia. Iya, bagus. Lanjut, bahasa Pamfilia. Wow, bukan Pampir ya, tapi Pamfilia. Oke. Lanjut, bahasa Mesir. Iya, bagus anak kelas 1. Mantap. Makasih ya. Lanjut, bahasa Libya. Wow, orang Libya juga mereka sebut bahasanya. Lanjut, bahasa Kirene ya. Ada juga orang Kirene kan? Inilah dia bahasa Kirene. Lanjut juga bahasa Roma, orang Roma juga mereka sebut bahasanya. Lalu bahasa Yahudi ya. Bahasa Yahudi yaitu bahasa asal dari negeri Yesus sendiri ya. Lalu bahasa apa? Kreta. Iya, bahasa Kreta. Oh, kereta ada ya, bukan kereta sepeda motor ya yang dibilang orang Medan, tapi bahasa Kreta. Lalu bahasa Arab juga mereka bisa kuasai. 17 bahasa yang mereka sebut. Makanya orang banyak dikatakan, murid Yesus itu lagi mabuk itu, banyak kali bahasa. Apa yang mereka bilang itu? Jadi bahasa yang mereka sebut adalah bahasa yang teratur, bahasa yang dimiliki oleh manusia pada saat itu. Dan dengan itulah mereka pakai nanti bahasa-bahasa itu untuk memberitakan Injil. Jadi bukan seperti kata orang bahasa gini, tidak begitu. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah bahasanya bahasa yang baik, teratur, disiplin dan dimengerti oleh mereka, dan mereka akan memberikan bahasa mengabarkan Injil dan semua orang akan menerimanya. Makanya boleh kita lihat anak-anak kami sekolah minggu, Injil Tuhan itu mulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia.
akan diberitakan dan dituliskan. Makanya ada Alkitab kita. Alkitab kita di dunia ini banyak bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa apa lagi? Inggris, bahasa apa lagi? Malaysia, iya ada kita bahasa Malaysia. Ya, orang di Malaysia juga banyak orang AKBP di sana, orang Kristen. Bahasa apa lagi? Iya, bahasa Arab, bahasa Mesir, apa lagi? Bahasa Nias. Ya, bahasa Nias, bahasa Karo, Simalungun, apa lagi? Batak, apa lagi? Bahasa Indonesia, iya benar, anak kami kelas 1. Bahasa Indonesia seperti Alkitab kita kan. Yang kita pegang bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Jerman, bahasa Australia, bahasa apa lagi? Iya, bahasa Inggris tadi sudah, apa lagi? Bahasa Ibrani, wah banyak sekali. Nah, setiap suku bangsa di dunia ini, bukan hanya suku dia ada di Indonesia, semua suku, semua bahasa bangsa memiliki bahasa, dan semua ditulis firman Tuhan ditranslate dengan berbagai bahasa. Kenapa bisa? Karena memang roh Tuhan ada bagi setiap hamba Tuhan. Pertama sekali diberikan itu kepada ke-11 rasulnya, ya, untuk memberitakan tentang perbuatan Allah. Mulai dari penciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus, sampai naik Yesus ke surga, sampai apapun yang dilakukan oleh rasul-rasulnya, itu diberitakan semua. Supaya apa? Supaya manusia di dunia percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, bahwa Tuhan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk penggenapan janji keselamatan bagi makhluk di dunia ini. Makanya bersukacitalah anak-anak kami ya. Roh Tuhan telah diberikan kepada anak-anak sekolah minggu. Makanya anak sekolah minggu kalau sudah menerima Roh Kudus, apa? Tidak takut lagi. Kenapa? Ada tadi 2 Roh Kudus itu fungsinya apa? 1, iya benar, terima kasih. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan, kedua, penghiburan. Bagus, penghiburan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan pengetahuan. Akhirnya anak-anak kami sekolah minggu tetap anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang bijaksana, ya. Mau ujian penaikan kelas jangan takut ya. Kenapa? Karena ada Roh Tuhan, ya. Diberikan kepada anak-anak kami, ya. Nanti hari Senin mulai ujian ya. Yang swasta sudah mulai ujian kemarin ya. Diberikan Tuhan kepada anak-anak kami semua, yaitu roh keberanian, tidak takut karena diberikan kekuatan, ya. Lalu diberikan Tuhan kepada anak sekolah minggu semua roh penghiburan, supaya anak-anak kami tidak bersedih hati, ya. Kalau misalnya kita sakit, roh Tuhan menghibur kita. Kalau kita berduka, roh Tuhan menghibur kita, ya. Itulah roh Tuhan. Lalu diberikan roh pengetahuan, supaya anak-anak kami sekolah minggu tahu membedakan ini baik, ini tidak baik loh. Jangan kita lakukan yang tidak baik, kita lakukan yang baik. Lalu kecerdasan itu, hikmat Tuhan itu menyertai kita. Makanya kita tidak mau berbohong, tidak mau berbicara tidak sopan, ya. Karena roh Tuhan memberikan pengetahuan. Tidak boleh berbuat nakal, tidak boleh jahat. Harus tunduk kepada orang tua. Dan sama kakak abangnya di rumah juga harus sayang. Teman-temannya juga harus disayang, ya. Sama opung juga harus hormat, ya. Begitu juga kepada gurunya di sekolah harus hormat, ya. Seperti itu. Kepada guru-guru sekolah minggunya juga harus hormat, ya, kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan kita takut kepada Tuhan. Nah, mengapa kita bisa melakukan itu? Karena roh Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan. Kita mampu loh membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Itulah roh Tuhan yang kita rayakan pada saat ini, Minggu Pentakosta. Jadi bersukacitalah karena Tuhan selalu menyertai anak-anak dan menyertai semua orang tua, menyertai bangsa dan negara kita, menyertai pemimpin negara kita, menyertai semua orang yang ada di luar negeri, di mana saja, di kampung kita juga. Tuhan berikan Roh Kudus supaya kita hidup bersukacita di dalam Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, bagaimana? Mau menerima Roh Kudus? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang mau menerima Roh Kudus hari ini? Iya, luar biasa. Guru sekolah minggunya juga tunjuk tangan. Semua kita mau menerima Roh Kudus karena Roh Tuhan memiliki kekuatan, penghiburan, ya, dan memberikan pengetahuan bagi kita. Ya, makanya dikatakan anak-anak Tuhan itu, anak-anak sekolah minggu itu anak-anak yang memiliki kecerdasan, ya, karisma, semangat, ya. Iya, semangat untuk rajin sekolah, rajin beribadah, ya. Rajin berdoa, jangan takut kalau disuruh berdoa. Kalau disuruh nyanyi gurunya di sekolah, jangan takut. Kalau disuruh gurunya di sekolah berdoa, jangan takut, ya. Anak-anak Tuhan pasti bisa berdoa. Di rumah juga harus rajin berdoa. Didoakan bapaknya, didoakan ibunya, didoakan opungnya, semua didoakan. Mengapa kita bisa berdoa? Karena Roh Kudus juga yang mengajar kita untuk berdoa. Itu tadi pengetahuan tadi, ya. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa berani berdoa. Wah, makanya Inang sering dengar anak sekolah minggu pintar-pintar berdoa di rumahnya, ya. Pintar-pintar berdoa di sekolahnya kalau disuruh. Kenapa? Karena Roh Tuhan ada di dalam hati kita, ya. Roh Tuhan menolong, menjaga kita, ya. Akhirnya kita selalu bersemangat, bersukacita karena kita adalah anak Tuhan. Siapa anak Tuhan? Wis, mantap, luar biasa. Di belakang juga, wah, anak-anak kami semangat. Siapa anak Tuhan? Tinggi. Ya, siapa sudah terima Roh Kudus? Iya, kita sudah terima Roh Kudus. Hari ini kita merayakannya saja, ya. Roh Tuhan sudah ada bagi kita. Untuk itu bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Kita berdoa. Ikuti apa yang diucapkan oleh Inang semua, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita anak-anak sekolah minggu HKBP Keramat Jati. Kami menerima Roh Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, pengetahuan supaya kami menjadi anak-anak yang kuat, berani, sehat, rajin belajar, tidak main HP terus. Terima kasih Tuhan. Kami akan rajin makan, minum, dan belajar di rumah. Kami akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Tolong kami Tuhan, supaya kami berani menghadapi ujian, supaya kami naik kelas semua dan juara. Nilai kami bagus semua, supaya orang tua, opung kami, keluarga bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya.
Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Sembah
mendoakan persembahan kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Begitu juga kepada anak-anak kami di rumah, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik kelas 5 dan 6 tetap keluar dari sini ya. Sebelah kanan, dan kelas 3, 4 sebelah kiri, kelas 1, 2 dari belakang, dari depan.